Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rizky Rahmadani dengan NIM 2223210044, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris semester 4. Di sini saya akan membuat video tentang UTS yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Ibu Asmara Yumarni, dengan mata kuliah pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Itu, menurut saudara, bagaimana hubungan konsep dasar pelajaran Al-Quran Hadis dengan tujuan dan standar kompetensi? Di sini kita jelaskan dulu konsep dasar. Konsep dasar ini merupakan bagian dari upaya untuk mempersiapkan sejak dini agar siswa memahami, terampil, dan melaksanakan serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran Hadis melalui kegiatan pendidikan. Selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis ialah agar siswa membaca dan menulis, menghafal, mengartikan, serta terampil melaksanakan isi kandungan Al-Quran Hadis dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, standar kompetensi yang digunakan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis ini mencakup berbagai aspek, termasuk kompetensi afektif, kognitif, dan psikomotor. Yang mana kompetensi afektif mencakup pengembangan karakter dan sikap. Kompetensi kognitif mencakup pemahaman dan analisis, sedangkan kompetensi psikomotor mencakup keterampilan praktis dalam membaca dan memahami Al-Quran dan hadis. Jadi, konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah memiliki tujuan yang sangat erat dengan tujuan dan standar kompetensi, yang mana secara keseluruhan konsep dasar pembelajaran Al-Quran Hadis ini bertujuan untuk mempersiapkan siswa tidak hanya hidup sebagai umat Islam yang beriman dan bertakwa, tetapi juga untuk menjadi individu yang memiliki karakter baik, keterampilan berpikir yang kritis, dan kompetensi dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Pertanyaan kedua yaitu, apa yang kamu ketahui tentang silabus atau TP, ATP beserta kurikulum? Bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan. TP sendiri itu merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, beserta sikap yang diperlukan melalui satu atau lebih dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan ATP ini merupakan alur tujuan pembelajaran yang mana itu serangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logistik dalam fase pembelajaran. Alur menjadi panduan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran di akhir suatu fase. Kurikulum itu merupakan kerangka kerja yang mencakup tujuan materi dan evaluasi yang digunakan dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini dirancang untuk memastikan bahwa siswa memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, hubungan antara TP, ATP, dan kurikulum itu ialah sebagai komponen penting yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, yang mana mencakup pembelajaran yang efektif, terarah, dan berorientasi pada hasil. Di dalam kurikulum Merdeka, TP dan ATP membantu dalam merancang pembelajaran yang telah terarah dan memastikan konsistensi pembelajaran. 3 yaitu, apa yang kamu ketahui tentang model dan metode serta apa hubungannya? Jelaskan dengan alasan. Model pembelajaran sendiri itu merupakan suatu perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merancang pembelajaran yang mengacu pada pendekatan pembelajaran yang akan digunakan. Sedangkan metode pembelajaran ini merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang mana hubungan antara model dan metode pembelajaran ini ialah sebagai komponen yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Metode pembelajaran memberikan gambaran umum tentang pendidikan pembelajaran yang digunakan, sementara metode pembelajaran memberikan cara praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pertanyaan keempat itu, apa perbedaan sumber dan media, serta bagaimana hubungan keduanya? Jelaskan dengan alasan. Perbedaan antara sumber belajar dan media belajar terletak pada cara guru memberikan informasi kepada siswa, yang mana sumber belajar itu bersifat statistik seperti buku, jurnal, majalah, internet, dan sebagainya. Sedangkan media pembelajaran itu mencakup segala bentuk teknologi dan alat yang digunakan untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa, seperti komputer, proyektor, LCD,
mobile, dan perangkat lunak dalam pembelajaran. Media pembelajaran ini berperan sebagai alat untuk menyampaikan pesan dari guru kepada siswa agar dapat menstimulus dan membangkitkan keingintahuan siswa serta memberi motivasi agar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Hubungan antara sumber belajar dan media belajar ini sebagai komponen yang berkaitan dan saling mendukung satu sama lain. Sumber belajar memberikan bahan atau alat yang digunakan untuk proses pembelajaran, sementara media pembelajaran memberikan cara yang efektif dalam pembelajaran. Terakhir yaitu apa yang kamu ketahui tentang alat peraga dan bagaimana hubungannya dengan penilaian. Jelaskan dengan alasan. Alat peraga ini merupakan suatu alat bantu yang digunakan dalam pengajaran untuk memberikan pengajaran kepada siswa. Alat peraga ini memiliki tujuan untuk membantu siswa mampu mempelajari suatu bidang yang dipelajari dengan lebih cepat dan mudah memahami, efektif dan efisien. Yang mana alat peraga ini mempunyai beberapa hubungan dengan penilaian. Yang pertama itu alat peraga dapat membantu meningkatkan pemahaman dan mempermudah penilaian. Yang kedua, pemilihan alat peraga yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, alat peraga dapat digunakan untuk menilai keterampilan proses. Oleh karena itu, hubungan antara alat peraga dan penilaian terletak pada keefektivitasan penggunaan alat peraga. Alat peraga digunakan untuk meningkatkan pengalaman belajar, memberikan pemahaman, dan pada akhirnya meningkatkan hasil belajar yang kemudian dievaluasi melalui berbagai metode penilaian untuk mengukur kemajuan dan pemahaman siswa. Baik, inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.